Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Mutmainnah dengan NIM 2009003500033 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen F angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Asniawati SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan yang telah memberikan tugas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh keputusan strategi bagi perusahaan. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pengertian keputusan strategi, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu keputusan. Nah, jadi keputusan itu merupakan proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya adalah tipe-tipe keputusan. Tipe keputusan ada 3 macam. Yang pertama yaitu keputusan terprogram, yang merupakan keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Keputusan yang terprogram dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Yang kedua adalah keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang tidak terprogram merupakan keputusan yang berkenaan dengan masalah khusus, khas, atau tidak biasa. Keputusan yang tidak terprogram biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Yang ketiga adalah keputusan-keputusan dengan kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Dalam kondisi kepastian, para manajer mengetahui bahwa apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, karena tersedia informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat diukur sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, dalam kondisi risiko, manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil, tetapi informasi lengkap tidak tersedia. Dan selanjutnya yaitu dalam kondisi ketidakpastian, manajer tidak mengetahui probabilitas, bahkan mungkin tidak mengetahui kemungkinan hasil-hasil. Selanjutnya adalah perubahan dalam keputusan. Secara umum, dampak perubahan keputusan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok perubahan, yaitu incremental change dan turbulent change. Incremental change merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya berdasarkan data-data di masa lampau. Dan yang kedua yaitu turbulence change, merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi buruh, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah pengertian keputusan strategi. Nah, jadi keputusan strategi merupakan bentuk keputusan yang dilakukan dengan menempatkan pandangan serta analisis secara jangka panjang. Ada banyak alasan yang bisa menjelaskan mengapa setiap perusahaan membutuhkan pembuatan keputusan strategi terlebih dahulu. Salah satu alasan yang paling mendasar adalah ingin menempatkan posisi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kompetensi di pasar. Karena tanpa adanya keputusan yang bernilai strategis, maka kemampuan perusahaan untuk berkompetensi di pasar akan sulit untuk bisa dilakukan. Selanjutnya adalah ciri-ciri keputusan strategi. Adapun ciri-ciri keputusan strategi, yang pertama yaitu keputusan-keputusan strategi pada umumnya berkaitan dengan skop dari aktivitas suatu organisasi. Yang kedua, strategi berkaitan dengan upaya menyesuaikan aktivitas-aktivitas organisasi
dengan lingkungan di mana ia beroperasi. Yang ketiga, strategi juga berhubungan dengan tindakan dan upaya menyesuaikan aktivitas-aktivitas organisasi yang bersangkutan dengan kemampuan sumber dayanya. Yang keempat, strategi bukan hanya sekedar menghadapi ancaman lingkungan dan memanfaatkan peluang. Selanjutnya adalah ciri-ciri keputusan strategi. Adapun ciri-ciri keputusan strategi, yang pertama yaitu keputusan-keputusan strategi pada umumnya berkaitan dengan skop dari aktivitas suatu organisasi. Yang kedua, strategi berkaitan dengan upaya menyesuaikan aktivitas-aktivitas organisasi dengan lingkungan di mana ia beroperasi. Yang ketiga, strategi juga berhubungan dengan tindakan dan upaya menyesuaikan aktivitas-aktivitas organisasi yang bersangkutan dengan kemampuan sumber dayanya. Yang keempat, strategi bukan hanya sekedar menghadapi ancaman lingkungan dan memanfaatkan peluang karena lingkungan. Yang kelima, keputusan-keputusan strategi seringkali menimbulkan implikasi serius terhadap sumber daya suatu organisasi. Yang keenam, keputusan-keputusan strategi besar kemungkinan mempengaruhi keputusan-keputusan operasional. Dan yang terakhir, keputusan-keputusan strategi kiranya akan mempengaruhi arah jangka panjang suatu organisasi. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan strategi. Kepemimpinan strategi adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategi yang diinginkan. Ada 5 alasan yang mendasari mengapa dibutuhkan kepemimpinan strategi, yaitu: pertama, persaingan yang semakin tinggi membutuhkan keputusan yang memiliki kekuatan strategi. Yang kedua, pergerakan ekspansi bisnis terjadi dan dilakukan oleh seluruh sektor bisnis, sehingga setiap perusahaan berusaha untuk bisa unggul dan kompetitif. Yang ketiga, konsumen merupakan mereka yang memberi keputusan dalam memutuskan suatu produk diterima dan tidak diterima. Yang keempat, dunia saat ini berlaku konsep borderless holders, yaitu dunia tanpa batas. Artinya, setiap orang bisa mengakses berbagai informasi yang ada dengan cepat. Dan yang terakhir adalah perkembangan dan sumbangan devisa dari sumber bisnis kepada negara dianggap sangat besar, baik dalam bentuk taks yang dibayarkan hingga pembukaan lapangan pekerjaan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Dalam suatu organisasi, fungsi dan peran pemimpin dalam mendorong pembentukan organisasi yang diharapkan menjadi dominan. Pada era globalisasi, kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang memiliki nilai kompetensi yang tinggi, dan kompetensi itu bisa diperoleh jika pimpinan tersebut telah memiliki experience atau pengalaman dan sains atau ilmu pengetahuan yang maksimal. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan bawahannya untuk memiliki kompetensi dalam bekerja, karena dengan kepemilikan kompetensi, karyawan tersebut akan mampu mendorong peningkatan kualitas kerja keuangan perusahaan. Ada beberapa dampak yang akan timbul pada saat seorang pemimpin menerapkan konsep seperti itu, yaitu: pertama, konstruksi manajemen perusahaan tidak memiliki nilai kompetensi secara jangka panjang. Yang kedua, manajemen perusahaan dalam konteks pengambilan keputusan sangat tergantung pada apa yang ditugaskan atau diperintahkan oleh pimpinan. Yang ketiga, jika suatu saat ada kejadian yang bersifat tidak terduga seperti pemimpin sakit, lost kontak, dan sebagainya, maka kondisi ini bisa mengganggu atau tertundanya berbagai aktivitas, bahkan ini berdampak pada persoalan keputusan. Yang keempat, di mata investor, perusahaan seperti ini memiliki sisi rentan. Ada adagium yang berlaku dalam dunia kepemimpinan, yaitu: seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang paling sedikit memimpin. Tapi, seorang pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang terlalu banyak memimpin. Artinya apa? Nah, jika seorang pemimpin terlalu banyak mengurusi berbagai urusan, setiap keputusan sangat tergantung pada diri pemimpin tersebut. Maka artinya
pemimpin tersebut telah menciptakan kondisi ketergantungan yang begitu tinggi pada dirinya. Adapun gambaran aktivitas utama pemimpin jika ingin melakukan perubahan dapat dilihat pada gambar di samping. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, terdapat 3 aktivitas utama seorang pemimpin. Yang pertama adalah mengembangkan strategi Clinton, yang kedua mengembangkan organisasi, dan yang ketiga membentuk budaya perusahaan. Seorang pemimpin harus mampu mendidik karyawannya agar menjadi lebih baik dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, salah satu syarat seorang pemimpin yang baik adalah memahami 10 hukum human relation dengan baik. 10 hukum itu adalah: yang pertama, adanya sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, suasana dan iklim kinerja yang menyenangkan dan penuh persahabatan. Yang ketiga, informalitas yang dipadu secara baik dengan formalitas dalam interaksi antara pemimpin dan bawahan. Yang keempat, tidak memperlakukan manusia sama dengan mesin. Yang kelima, pengembangan kemampuan bawahan sampai ke tingkat yang maksimal. Yang keenam, pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan, bukan bersifat rutin. Yang ketujuh, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik. 8. Sarana dan prasarana kerja yang memadai. 9. Penempatan yang tepat berdasarkan keahlian, keterampilan, dan pengalaman kerja seseorang. Dan yang terakhir, balas jasa yang setimpal dengan jasa yang diberikan, sekaligus dapat menjamin taraf hidup yang wajar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.